Solihah. Ya. Selamat datang Pak Herman. Halo Pak Herman, apa kabar? So far so good. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di sini dalam acara Ask the Manager 2020, Asking and Learning is the Key to Success. Yang terhormat, Koordinator Program Studi S1 Manajemen, Bapak Dr. Suherman MSI, dan Koordinator Program Studi Manajemen D3 Manajemen Pemasaran, Ibu Dr. Anda Solihah MM. Yang kami banggakan, CEO Hima Manajemen, Saudara Gozi Izudin, serta yang kami cintai para 2020. Saya Usman Mustafa dan rekan saya, Rizka Aprilia. izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu ada pembukaan acara, yang kedua ada tilawah dan sari tilawah, yang ketiga ada pemutaran lagu Indonesia Raya, selanjutnya ada sambutan ketua pelaksana, yang kelima ada sambutan CEO Hima Manajemen. Berikutnya adalah pemaparan materi, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan pembacaan pertanyaan, kemudian ada closing statement, selanjutnya ada dokumentasi pembicara dan peserta, dan yang terakhir adalah penutupan acara. Nah, sebelum acaranya dimulai, mau nanya dulu nih, gimana kabarnya teman-teman? Pasti baik ya. Semoga pada baik Udah pada semua makan ya. belum? Udah pada makan belum nih? Harusnya Pastinya udah ya. dong. Ya, kalau bisa sih udah pada makan ya, biar bisa mengikuti acara ATM ini dengan maksimal. Benar tuh Pak Usman. Sebelum acara dimulai nih, izinkan kami selaku MC untuk membacakan rules ATM 2020 kali ini. Yang pertama yaitu, peserta berpakaian rapih dan sopan. Yang kedua, peserta diwajibkan untuk on kamera saat acara berlangsung. Untuk para peserta yang belum on cam, bisa di on cam dulu nih. Yang ketiga yaitu, peserta diwajibkan untuk mute mic saat pembicara menyampaikan materi. Yang keempat, pertanyaan dapat diajukan pada saat sesi tanya jawab berlangsung. Teknis bertanyanya yaitu yang pertama, peserta harus raise hand terlebih dahulu. Lalu, ketika sudah diizinkan, peserta melakukan unmute atau dapat melalui kolom chat. Nah, kemudian yang keenam, buat teman-teman yang ngirim pertanyaan lewat kolom chat, bisa dikirim dengan format nama, _S1 atau D3, _pertanyaan. Ketujuh, pertanyaan yang dikirimkan lewat kolom chat akan dibacakan oleh moderator. Yang kedelapan, tidak melakukan hal yang dapat mengganggu saat acara berlangsung. Dan yang terakhir, diharapkan hadir sampai acara berakhir. Oke, sebelum acara ini dimulai, alangkah baiknya kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah baik, kita masuk ke rangkaian acara selanjutnya, yaitu pembacaan tilawah dan sari tilawah oleh Saudara Ardiansyah dan Saudari Suci Maharani. Kepada Saudara Ardiansyah dan Saudari Suci, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا
وهو العزيز الغفور. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العظيم. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian, ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan. Dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ardiansyah dan Saudari Suci atas tilawah dan sari tilawahnya. Semoga yang membaca dan mendengar mendapatkan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu ada pemutaran lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk menyimak.
Baik, setelah ini akan ada sambutan dari Ketua Pelaksana As The Manager 2020 kepada Saudara Ilham Firmansyah. Kami persilahkan. Oke, terima kasih MC. Sebelumnya, apakah suara saya jelas? Jelas. Jelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Suherman, SEMSI, dan Ibu Dr. Randa Solika, MM, selaku Korprodi Manajemen. Dan yang saya hormati Kak Gozi Zudin, selaku CEO Hima Manajemen 2020. Dan serta yang saya banggakan para panitia dan peserta As The Manager 2020 yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri acara As The Manager 2020 ini. Perkenalkan, saya Ilham Firmansyah selaku Ketua Pelaksana dari acara As The Manager 2020. Acara As The Manager kali ini adalah acara untuk menjembatani mahasiswa atau mahasiswi manajemen untuk menyampaikan pertanyaan dan aspirasinya kepada Korprodi Manajemen. Dan tema dari As Manager kali ini adalah Asking and learning is the key to success, yaitu karena dengan bertanya dan terus belajar adalah kunci untuk menggapai sebuah kesuksesan, bahkan mimpi. Sehingga saya berharap dengan adanya acara As The Manager ini dapat membantu mahasiswa atau mahasiswa manajemen untuk memperoleh informasi-informasi yang bermanfaat, dan janganlah takut untuk bertanya, dan teruslah belajar untuk menggapai kesuksesan dan mimpi. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Semangat terus untuk mahasiswa dan mahasiswi manajemen. Saya mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan, serta jika adanya kekurangan dari acara ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ilham atas sambutannya. Ya, langsung saja. Kemudian akan ada sambutan dari CEO Hima Manajemen 2020 kepada Saudara Gozi Izudin. Dipersilakan. Terima kasih kepada MC yang sudah memberikan waktunya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Suherman MSI selaku Kaprodi S1 Manajemen FEUNJ. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Solika MM selaku Kaprodi D3 Manajemen Pemasaran FEUNJ. Serta yang saya banggakan teman-teman panitia dan adik-adik angkatan 2020. Sebelumnya suara saya jelas nggak? Atau putus-putus? Jelas, Kak. Jelas ya? Ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah berikan nikmatnya kepada kita, berupa nikmat sehat serta nikmat waktu luang sehingga kita dapat bertemu secara virtual di acara As The Manager 2020 ini. Banyak yang ingin saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu Korprodi, Bapak Suherman dan Ibu Solihah yang telah hadir di tengah-tengah kita sebagai narasumber pada As The Manager tahun ini. Dan juga kepada teman-teman panitia dan peserta yang sudah meluangkan waktunya sehingga dapat produktif di waktu yang harusnya untuk istirahat ini ya. Tadi udah disampaikan sama ketua pelaksana kita, Saudara Ilham. Jadi buat teman-teman adik-adik 2020 jangan sampai dilewatkan kesempatan kali ini untuk bertanya seputar perkuliahan atau apapun itu kepada Korprodi kita, manajemen dan D3 Manajemen Pemasaran. Karena ini hanya diadakan setahun sekali dan diperuntukkan untuk mahasiswa baru atau mahasiswa dengan angkatan termuda di manajemen UNJ. Jadi jangan sampai terlewatkan, jangan sampai disia-siakan kesempatan ini. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Gozi Izudin atas sambutannya. Untuk peserta yang belum on-cam, bisa di on-cam dulu nih.
biar acaranya makin seru. Ya, boleh teman-teman di on cam dulu ya. Udah langsung aja, Rizka. Oke, nah sekarang kita masuk ke acara inti nih, yaitu pemaparan materi dari Core Prodi Manajemen FEUNJ yang akan dimoderatori oleh Saudari Huriah. Nah sebelumnya saya akan membacakan CV moderator terlebih dahulu. Moderator kita pada siang hari ini adalah Huriah Fianti. Ia lahir di Jakarta 2 Februari 2002, pendidikan 2007 SD Negeri 1 Pagi, 2013 SMP Negeri 182 Jakarta, 2016 SMA Negeri 14 Jakarta, 2019 hingga sekarang Universitas Negeri Jakarta Fakultas Ekonomi D3 Manajemen. Pengalamannya 2017 si Refleksi Diri Vokal Grup JPKP SMAN 14 Jakarta, si Konsumsi Lasgar SMAN 14 Jakarta, 2020 Hima Manajemen FEUNJ 2020. Nah, langsung saja kita panggil moderator kita pada siang hari ini, Saudari Huriah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih MC atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huriah Afianti, selaku moderator pada acara hari ini. Sebelum memanggil pengisi acara pada hari ini, mau nanya nih, gimana kabar kalian semua hari ini? Baik, Kak. Baik, Kak. Baik, Kak. Alhamdulillah ya. Gimana kuliahnya? Lancar kan? Lancar, Kak. Mana nih suaranya? Lancar, Kak. Bagus. Kan sebentar lagi kita udah mau UAS nih teman-teman. Gimana? Udah disiapin belum? Mana nih suaranya? Udah dikit-dikit. Beberapa sudah, Kak. Bagus. Disiapin dengan baik ya teman-teman, biar nilai UAS kalian bagus. Yaudah, kalau gitu kita mulai aja ya. Materi pada acara hari ini akan disampaikan oleh Core Prodi S1 Manajemen, yaitu Bapak Suherman. Sebelumnya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa disimpan dulu ya pertanyaannya untuk sesi tanya-jawab nanti. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Bapak Suherman, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak. Ya, suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Pak? Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat. Ada ininya nggak? Ada IEL-nya nggak angkatan 2020? Ada IEL-nya nggak? Waktu kemarin apa namanya? Di ospek kemarin ada IEL-nya nggak? Apa nggak ada IEL-nya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sedikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu Koprodi. Tapi anak-anak suka di-mute, Pak. Coba ulang lagi mahasiswanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan sudah makan siang, kan? Ya, terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan ke kami ya. Jadi kebetulan kan ada Koprodi S1 Manajemen dan Koprodi D3 MP ya. Kemungkinan saya aja kali Bu Sol yang bicara atau Bu Sol nanti mau bicara juga. Pak Herman saja, karena ini kan sebenarnya sama ya Pak, ya materinya tentang PJJ ya. Oke. Ya, jadi kami sampaikan terima kasih atas kesempatannya kali ini ya. Terus kami doakan anak-anakku semua sehat walafiat ya dalam kondisi terutama pandemi sekarang ini ya. Kita tahu bahwa sekarang semakin
trennya mungkin datar cenderung naik ya. Kalau dilihat dari jumlah yang terinfeksi ya. Oke, adapun topik yang yang akan disampaikan terkait dengan strategi belajar mengajar ya di era pandemi sekarang ini ya. Nah, jadi sebenarnya kalau berbicara new normal itu sebenarnya bukan kali ini aja ya. Kalau dalam konteks di luar pendidikan ya, new normal itu sudah dari tahun krisis keuangan tahun 2028 ya. Itu juga memunculkan new normal ya di bidang keuangan, di bidang perbankan ya, ekonomi ya. Jadi sekali lagi kalau new normal itu sebenarnya sudah ada ya. Cuman kalau dalam konteks pendidikan, ini pendidikan nih ya, yang kita akan kita akan bicarakan kali ini. Nah, memang setahu saya baru kali ini ya new normal di bidang pendidikan ya. Jadi misalnya kalau dulu kan kalau kuliah itu ketemu tuh antara mahasiswa dengan dosen ya. Terus juga mahasiswa dengan mahasiswa diskusi ya di kelas maupun di luar kelas ya. Terus dosen juga berinteraksi ya di kampus ya. Nah, dengan kondisi pandemi sekarang ini ya COVID-19 ya. Nah, Anda lihat kan jadi berubah tuh ya. Nah, sekarang jadi new normal kan, kebiasaan yang baru ya. Nah, ya ini di bidang pendidikan ya. Memang kalau di bidang pendidikan ini setahu saya ini kali pertama ya terjadi. Nah, tentunya dampak yang tadi saya singgung itu ya terhadap proses belajar mengajar ya harus disikapi ya, katakanlah harus disikapi dari baik dari mahasiswa, terus dosen ya, bahkan dari institusi ya, kayak misalnya FE, terus ada university ya, bahkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Dikti ya, Kemendikti ya. Nah, saya nggak bakal, saya cuma mungkin 10 menit ya, lebih banyak saya jawab aja ya. Jadi tidak setengah jam seperti yang diminta ya. Nah, terkait dengan strategi apa saja ya yang harus kita kita lakukan terkait dengan new normal di bidang pendidikan ya. Pertama ya, baik kalian anak-anakku ya, mahasiswa dan kami dosen ya, kita tuh harus mengetahui dan bahkan meningkatkan kemampuan literasi terhadap komputer ya atau internet kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita dulu ya mahasiswa misalnya belajar itu nggak pernah lewat internet kayak gitu ya. Nah, sekarang dengan adanya new normal ya Anda harus tahu itu ya. Ketika Anda pakai link ini Zoom nih, kita as the manager ya Anda kan harus paham internet. Ya. Begitu juga kami dosen ya, yang dulunya termasuk saya juga, mungkin juga Bu Solika ya, dulu nggak tahu yang namanya Zoom gitu ya. Terus nggak tahu Pak. Terus apalagi Webex macam-macam gitu kan, mau nggak mau kan jadi kita jadi belajar kan, jadi harus cari tahu kan ya. Karena di new normal ini kita nggak bisa bertatap muka langsung ya. Kita harus melalui misalnya online ya. Itu satu ya, baru contoh ya. Terus juga sistem pembelajarannya itu juga kan kebanyakan memang mostly daring ya, dalam jaringan ya. Jadi misalnya bisa sinkron ya maupun asinkron ya. Nah, ini kalau model kayak gini kan kita ini daring ya. Nah, ini modelnya sinkron nih ya. Sinkron itu artinya real time ya. Ciri utama real time itu ya antara dosen dengan mahasiswa itu bisa langsung tanya jawab ya. Via online ini ya, via internet ya. Jadi beda kan dengan dulu kan. Kalau dulu kita datang dari Tangerang ke UNJ ya, atau yang tinggal dekat di Romangun tinggal nyebrang ke UNJ ya. Sekarang kan enggak ya. Baik mahasiswa ya, anak-anakku semua
maupun kami dosen itu masing-masing di rumah. Atau mungkin kalau Anda mau bosan di rumah, mau daring kuliah, nongkrong di kafe atau mungkin di abnormal, nah gitu sambil ngopi. Ya. Itu kan jelaskan new normal, ya, akibat adanya pandemi COVID-19, ya, kayak gitu. Ya. Terus juga pembelajaran yang saya lihat kebanyakan sih proses pembelajaran itu sifatnya daring, ya. Tapi ada juga yang luring. Jadi daring dengan luring itu beda, ya. Daring itu artinya dalam jaringan. Intinya itu antara mahasiswa dengan dosen itu bisa langsung berjawab. Tapi bisa juga luring di luar jaringan, ya. Misalnya nih gini, misalnya saya buat video video ngajar, saya upload di web, baik di web FE atau saya punya web. Nah, ntar mahasiswa tinggal dengerin aja di situ, ya. Berarti kan nggak real time, ya. Nah, itu salah satu luring, ya. Itu bisa juga, ya. Mungkin beberapa dari dosen ada seperti itu, ya. Tapi saya kira kebanyakan dia daring, tidak real time. Atau juga modelnya bisa via WA, ya, real time via WA, ya. Termasuk saya kadang-kadang juga via WA, ya. Jadi misalnya ngerjain tugas ini misalnya gitu, ya. Jadi di mix antara daring via via kayak gini nih, Zoom gitu ya, misalnya 2 SKS ya, 100 menit, yang 50 menit itu ya tugas tanya jawab pakai WA, ya. Itu juga ada positifnya, ya. Karena kenapa? Kadang-kadang nge-Zoom itu membosankan, ya, baik bagi mahasiswa, bagi anak-anakku, bagi saya, ya. Apalagi ya 100 duduk ngeliatin dosen gitu, ya. Oke lah, Anda bisa ngopi, bisa bisa ngemil gitu, ya. Tapi terkadang itu bagi sebagian orang itu membosankan, ya. Sehingga perlu juga itu cara yang demikian itu yang yang daring itu, ya, yang sinkron, ya, itu digabung model yang asinkron, tidak sinkron. Jadi tadi ya WhatsApp, kerjaan ini waktu agak panjang. Satu ya strategi pembelajaran. Jadi dosen dan mahasiswa itu harus harus menguasai, ya, literasi komputer dan internet. Ya, jangan gagap. Kalau gagap Anda nggak bakal sukses nanti, ya, dalam proses belajar mengajar daring ini. Terus, ya, dosen itu harus bisa memastikan kesiapan mahasiswa terkait pembelajaran model new normal kayak begini, ya. Nah itu ya terkait yang namanya belajar seperti ini daring, ya, itu tidak semua orang itu suka, ya, dibandingkan dengan belajar secara konvensional, datang ke kampus, ya, kita bisa berinteraksi real, ya, bisa ngeliat dan sebagainya, dibanding dengan model daring. Dan itu bisa mempengaruhi terhadap kemampuan mahasiswa dalam menyerap seluruh capaian pembelajaran. Jadi kalau Anda kan kalau kuliah itu kan biasanya kan di awal semester kan ada dikasih tahu silabus atau RPS, ya. Itu kan seharusnya itu ada capaian pembelajaran, ya. Nah, biasanya kalau di metode konvensional, ya, katakanlah banyak capaian pembelajaran. Jadi dengan adanya ini, dengan metode metode daring, baik sinkron maupun asinkron, itu jujur aja saya agak pesimis, ya, kalau semua tujuan pembelajaran itu atau semua capaian pembelajaran itu bisa diserap oleh mahasiswa. Nah, maka dari itu kami memastikan bahwa kesiapan Anda, readiness mahasiswa, ya, untuk bisa menyerap capaian pembelajaran itu benar-benar bisa maksimum, ya, seperti itu, ya. Nah, terus juga yang ketiga dalam strategi belajar mengajar di dalam era normal ini, ya, itu adalah ya ini, ya, masalah dukungan dari institusi, ya. Misalnya nih, kayak misalnya
mahasiswa. Kadang-kadang kan nggak semua mahasiswa mungkin mau beli kuota kayak gitu, ya kan? Maka dari itu institusi mungkin bisa menginisiasi bagaimana supaya mahasiswa dapat keringanan kuota atau mungkin gratis ya. Kalau anak-anakku, kuota pernah dapat gratis nggak? Kalau anak saya SD dan SD dua-duanya dapat gratis dari pemerintah. Kalau kalian gimana mahasiswa? Dapat, Pak. Dapat. Nah, Dapat, Pak. artinya ada dukungan kan? Itu dari pemerintah ya? Iya. Iya, Pak. Artinya jadi Iya, Pak. dalam proses belajar di era new normal ini ya, yang 3 itu dukungan dari tadi pemerintah ya, dan atau dari lembaga kita UNJ atau FEWNJ ya, seperti tadi ya, adanya kuota gratis ya, atau juga bagi dosen ya, bagi dosen kayak saya bisa menggunakan atau memanfaatkan Zoom milik fakultas ya, atau Zoom milik prodi ya. Nah, itu salah 3 dari strategi belajar mengajar di era new normal seperti ini ya. Oke, mungkin saya nggak banyak itu, lebih baik kita jawab aja ya, nanti bisa dieksplor lebih jauh ya. Demikian, terima kasih ya. Kurang lebih ya 3 hal yang mesti dipahami dalam proses strategi belajar mengajar di era pandemi COVID-19 ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, mohon maaf nih teman-teman. Moderatornya kayaknya lagi gangguan sinyal nih. Mungkin langsung aja ya, kali aja ada yang mau ditanyain, bisa langsung raise hand buat teman-teman. Ya, langsung aja nggak apa-apa. Langsung. Biar kelihatan face mukanya. On cam dulu, teman-teman. Mungkin sebelum ada pertanyaan, saya bisa menambahkan dari Pak Herman tadi. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Herman, tapi mungkin saya menambahkan begini. Banyak keluhan dari dosen itu aktivitas kalian di dalam proses daring atau pembelajaran di proses daring ini seakan-akan partisipasinya nggak ada karena semua di mute ya. Jadi semuanya suaranya hilang, kemudian tidak on cam gitu, sehingga kita tidak tahu. Bahkan ditanya misalnya si A gitu, dipanggil 3 kali nggak nyaut, sudah jelas belum nggak nyaut, suruh bertanya nggak tanya. Jadi kadang-kadang ya saya pribadi kadang-kadang sampai emosi gitu ya. Ini ngomong sama laptop aja ya, terus saya tuh harus gimana gitu. Dan ternyata saya pikir hanya saya tanya beberapa teman dosen baik junior maupun senior tuh banyak yang mengeluhkan sama. Nah, ini tolong mahasiswa dengan keterbatasan kita tidak berinteraksi, ini bisa dimanfaatkan. Bahkan begini, saya memberikan tugas ya, kebetulan saya ngajar statistik gitu ya, kan sebenarnya teorinya sudah saya berikan semua. Hanya ada satu item yang saya tidak memberikan contoh, saya kasih tugas Bu yang itu belum dijelaskan. Teorinya kan sudah, ininya sudah jelas semuanya, langkah-langkahnya sudah. Tapi ya sudahlah, saya nggak mau bersitegang gitu. Ya udah kalau nggak bisa ya nggak usah dikerjain. Tapi kelas lain tidak ada komplain gitu. Artinya apa? Walaupun di dalam daring, kamu harus tetap aktif gitu. Sehingga daring ini kan sebenarnya seperti Pak Herman katakan tadi, ada yang suka, ada yang tidak suka. Tetapi kita kan harus bisa memanfaatkan karena sekarang ini posisinya harus seperti ini gitu.
Jadi kamu tuh artinya gini, kalau kamu belajar tuh harusnya tuh dalam pikiran kalian itu bukan hanya sekedar lulus, tapi get something lah gitu. Apa sih yang akan kamu dapat dengan mata kuliah tertentu yang kamu tempuh gitu loh. Itu yang harusnya kamu harus capai gitu ya. Karena sekarang ini saya pikir tidak ada alasan lagi dosen itu hanya sebagai fasilitator saja gitu, bukan narasumber satu-satunya. Karena sumber yang lain itu banyak. Kamu mau cari apa saja di Google itu ada. Nah, kalau kamu hanya menunggu gaya-gaya konvensional seperti itu, nunggu dosennya memberikan apa, kemudian kalau nggak di luar itu kamu nggak mau baca, ya agak berat. Nah, ini paling tidak pada saat kuliah itu tolonglah aktif gitu. Disapa itu ya ada yang nyaut. Kayak tadi misalnya, ya akhirnya saya menyaut dengan sapaan Pak Herman gitu. Karena kalian mestinya kalau begitu ada ini kan di on kan suaranya di inilah, di unmute lah gitu. Sehingga ada interaksi. Saya nggak tahu kalau mungkin Pak Herman tidak mengalami hal yang saya alami kali ya. Tapi itu yang saya rasakan dan beberapa teman dosen yang saya tanya itu ya untuk yang wanita, karena kalau yang laki saya jarang berdiskusi untuk hal-hal yang sifatnya operasional lah kalau kayak gitu itu ya. Ini tolong karena kita tidak tahu ya apakah di semester datang itu kita bisa bertatap muka atau tidak. Artinya kalau tidak kamu mempunyai seperti dikatakan sambil tidur dan bisa sambil ini bisa, ya kamu tidak akan dapat apa-apa, intinya itu. Karena untuk ujian itu kan otomatis tidak bisa kita mengawasi, pasti tidak jauh berbeda dengan tugas gitu. Kamu bisa open book, kamu bisa mengerjain yang mengerjakan orang lain pun kita tidak tahu. Yang penting deadline waktu kan bisa kamu store dari apa yang harusnya kamu kerjakan, ya. Karena kabar dari Pak Herman katanya UB sudah menetapkan semester depan itu masih online. Nah, kalau kamu tidak merubah budaya kamu yang seperti toh tidak ketahuan, nah ini bahayanya nanti kamu lulus tetapi apa yang kamu dapat, apa bekal kamu yang kamu peroleh itu agak mengkhawatirkan. Artinya secara kualitas itu nanti kan kamu terukur pada saat di pasar tenaga kerja itu kamu terserap apa tidak, dijadikan pilihan untuk di-hire atau tidak. Nah, itu yang harus kamu berpikir panjang. Jangan kamu enaknya sekarang, tapi kemudian di masa saat kamu harus menunjukkan eksistensi kamu karena pengetahuannya terbatas, ini akan menyesal nanti. Saya pikir itu yang bisa saya tambahkan dari Pak Herman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semangat nanya. Menanya kan gratis, nggak digigit kan? Nggak diterkam. Jauh ya Pak ya? Ya harus nanya lah. Biar iya betul. Mana mahasiswa D3 S1 manajemen yang hebat, ya harus bangga dengan dirinya sendiri, bangga dengan pilihan kalian. Anda pilih kuliah di S1 manajemen dan ya pemasaran, harus bangga ya. Tunjukkan bangga, caranya ya berprestasi, rajin bertanya, ya aktif gitu. Jangan gaya macan ompong, sakit gigi. Betul. Nah, silakan. Atau mau di chat boleh. Chat. Jangan-jangan nih semua pada tidur nih. Ya makanya itu. Ini mendung nih Pak. Mendung jadi apakah jaringan atau mereka yang memang tidak. Iya nih benar. Ikut gitu. Mohon maaf Bapak dan Ibu, sebelumnya saya masuk dulu ya untuk menggantikan Huriah yang sebagai moderatornya ini terkendala hujan. Gini Bapak dan Ibu, jadi kan sebelumnya dari panitia itu juga udah nyebar G-form ya ke para mabanya terkait untuk mengenai pertanyaan ataupun aduan
seputar perkuliahan di manajemen ini. Jadi mungkin saya akan membacakan nih, eee, ada pertanyaan dari beberapa para maba yang udah isi G-form-nya juga ya kalau kayak gitu ya Bapak dan Ibu? Oke, jadi mereka sudah bertanya lewat form ya? Oke. Ya, saya akan membacakan. Jadi ada yang bertanya nih, gimana caranya agar lebih dapat bisa beradaptasi dengan dunia kampus, baik dalam segi akademik maupun non-akademik, berlaku saat kuliah online dan offline, khususnya dalam masa peralihan dari yang tadinya anak SMA maupun SMK, sekarang jadi anak kuliah. Nah, sikap yang harus dilakukan oleh anak kuliah itu harus gimana aja sih? Mohon arahan dan bimbingannya. Boleh kepada Bapak Suherman dan juga Ibu Solihah untuk menanggapinya. Silakan Mbak Herman. Silakan, Bu Sol duluan. Oke, baik. Jadi memang terjadi perubahan kultur ya kalau di SMA dengan di universitas ya. Karena kalau di SMA itu semuanya masih informasi itu artinya disajikan secara utuh, diberikan per kelas dan seterusnya. Tetapi kalau di perguruan tinggi apalagi saat ini itu kan bermainnya di web ya. Jadi semua informasi itu harus aktif membuka web ataupun ya situs-situs yang kalau itu berkaitan dengan akademis yang berhubungan dengan fakultas ya. Nah, nanti kemudian yang berkaitan dengan proses pembelajaran ya, kalau kita lihat kulturnya berbeda. Kalau SMA mungkin kalau tidak mengerjakan tugas belum ulangan itu diingatkan oleh guru yang bersangkutan, oleh wali kelas. Tapi kalau di perguruan tinggi ya tidak, namanya saja mahasiswa. Jadi dianggap kalau kalian itu sudah dewasa, kamu harus bisa mandiri, bisa menyelesaikan masalah-masalah yang artinya kendala-kendala yang itu bisa kamu handle sendiri. Kecuali dalam kondisi tertentu mungkin kamu bisa sharing dengan apa itu PA ataupun dari prodinya. Jadi tidak ada alasan misalnya saya tidak tahu karena saya tidak masuk. Nah, itu tidak masuk dalam kamus di sebagai mahasiswa. Jadi itu. Jadi saya pikir itu harus berubah ya. Jadi sikap perilakunya memang harus berubah. Tapi satu hal yang saya menangkap dari mahasiswa ini, kalau apalagi semester awal gitu ya, kelihatan takut banget sama dosen. Sebenarnya tidak ya. Kita tuh kan di era keterbukaan ini ya, bahwa kita harus sharing, kita harus berdiskusi kalau ada kendala-kendala apa, dan tidak usah takut. Yang penting kan kita tuh menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Saya pikir itu saja yang bisa saya inikan ya. Jadi tolong kebiasaan-kebiasaan di SMA yang jangan menunda tugas lah ya, jangan beranggapan bahwa nanti akan ditegur oleh dosen, nanti akan ditegur oleh korprodi misalnya, nggak akan ada. Ya kecuali kalau di ujung tanduk kali ya sudah mau DO gitu loh. Ini orang kok nggak ada gitu. Tapi itu selama proses masih dalam posisi normal itu biasanya tidak, karena dianggap bahwa mereka sudah dewasa, bisa menyelesaikan permasalahan yang berat yang tidak mengganggu, yang bisa mereka atasi lah. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mungkin saya mau nambah ya. Jadi kalau di era normal begini ya, bagaimana mahasiswa beradaptasi dengan kampus ya. Tentunya beda ketika di era yang normal. Contohnya misalnya gini aja ya. Itu kan udah 1 semester ini kuliah ya. Katakanlah udah punya teman satu kelas ya, baik di kelas A, kelas B, ya, kelas C ya. Pertanyaan saya, Anda pernah meet up nggak? Pernah ketemu nggak? Ya kan? Aneh, tanda kutip aneh aja kan? Di situ apa sih? Apa namanya? Ada ya. Tapi Anda nggak pernah ketemu gitu loh. Kongko mungkin di kantin gedung M dan sebagainya. Ya.
Beda kan kalau di zaman sebelum sebelum COVID ya. Kalian datang ke kampus ya, kalian berinteraksi, silence kelas tentunya mungkin kelas A, kelas B, tapi Anda sering berinteraksi, kongko, makan bareng ya. Mungkin kalau naik pulang ada yang satu arah basuh. Jadi memang adaptasinya di era new normal dengan yang normal sebelumnya tentunya ada perbedaan. Ya. Begitu juga mungkin di kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, ya mungkin anak-anakku mungkin sudah ada yang terdaftar di beberapa kegiatan ekstrakurikuler kampus. Ya. Saya pikir Anda tetap lebih banyak di rumah, di luar kampus, ketika mengikuti kegiatan kegiatan ekstrakurikuler tersebut kan. Ini memang jelas bedanya ya. Bagaimana anak-anak itu beradaptasi dengan kehidupan kampus ya. Baik di era yang pandemi ini dengan era yang sebelumnya. Kita semoga berdoa saja. Kalau menurut saya sih semester depan sih masih daring ya. Brawijaya sudah mutusin, UI sudah mutusin ya, semester depan daring ya. Dan saya melihat UWJ akan mengikuti depan itu masih daring. Nah itu tambahannya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Solihah dan Pak Suherman atas tanggapannya. Terkait untuk yang pembelajaran daring memang sepertinya bakal online lagi ya untuk di semester depan ini. Karena emang juga dari teman-teman saya yang di beda kampus pun juga mereka juga dikasih tahu kan misalkan udah daring lagi semester depan ya. Sangat disayangkan sih kalau begitu. Karena pun dari maba juga dari teman-teman angkatan saya pun juga pada maunya offline ya Pak. Dari dosen-dosen pun juga begitu ya. Soalnya juga dari dosen-dosen yang ngajar di kelas saya pun juga maunya lebih enak langsung sih, karena lebih mudah untuk cara belajar mengajarnya apa Pak Ibu? Ya jelas ya. Online tuh jauh lebih capek ya, harus mempersiapkan materinya harus lebih detail dan sebagainya. Dan kita kadang-kadang tidak bisa mengembangkan ide-ide kita untuk menyalurkan karena tidak ada respon dari peserta didiknya gitu loh. Mau ngomong begini nggak ada, iya coba pendapatmu gimana? Nah itu udah nggak ada pendapat lagi kan, artinya kita nggak bisa lagi bercerita lebih banyak lagi gitu loh. Ya lebih enak offline sih. Bisa ketemu Pak Herman, bisa ngecek-ngecek gitu ya Pak ya. Bisa bully-bulian gitu. Bisa nunjuk mahasiswa, ayo. Depan ke papan tulis, kerjain nomor 2. Nomor 3. Nggak bisa dihukum misalnya. Bisa mengenal secara pribadi ini bisa memetakan kemampuan mahasiswa yang jelas itu ya. Karena kita tidak tahu, apalagi yang mahasiswa baru ini, lihat mukanya aja belum, ya hanya sebentar lah. Kalau yang kelihatan aja gitu. Kalau hostnya mau menampilkan, kalau enggak gitu. Tapi kalau offline kan kita tahu, oh si A itu ada level di menengah, ada level di atas, ada yang di bawah. Nah itu kita bisa supportingnya akan berbeda lah untuk ke mahasiswa itu. Yang jelas itu. Jadi dinamikanya lebih baik lah kalau kita. Oke, kalau gitu dilanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini tuh dari John Petra Sirait S1 Manajemen, kira-kira hadir nggak? Kalau bisa dibacakan pertanyaannya yang sudah diisi di G-form-nya. Kepada John Petra Sirait, ada hadir nggak? John, hadir nggak John? Kau nggak hadir, aku kenalin namamu John Sirait ya, S1 Manajemen. Awas kau nggak hadir kau. Ayo nyaut. John. Gimana kepada John Petra Sirait? Kalau nggak nyaut berarti aku tandain kau nanti ya, semester 115, awas kau. Bakal ketemu Bapak juga ya? Ketemu lah. Pasti ini nanti kita September tahun depan kemungkinan besar akan offline. Oh. John, tanya John.
katanya John Petra Sirait dibacakan saja, Pak. Kak. Oke, dia hadir nih Pak, tapi katanya minta saya untuk yang membacakan aja. Coba biar kedengaran suaranya, kalau perlu di zoom terus menampakkan kayak apa sih si John ini gitu Waduh, dong. iya tuh gimana dari John Petra kira-kira Kayak bisa itu on hostnya cam itu. juga nggak? Dari Hostnya itu suruh on cam itu. dari Ibu Solihah sama Pak Suherman juga ingin tahu nih yang namanya John yang mana. Ayo. Nah, itu ada. Ayo Lai. Nah ini si Lai nih. Orang Batak manggil aku biasanya Lai. Nah, ya. Oh nggak tulang. Itu pertanyaannya sudah saya kirim di kolom chat ya, dari John Petranya bisa diajukan. Mana ini suaranya John? Iya, Bu. Nah, Kira ada suara. ini dia. Oke. Silahkan dibaca, John. Pertanyaanmu apa? Ini Bu, terkadang pelaksanaan pembelajaran melewat akhir-akhir ini terkait dengan LMS kadang sulit dibuka. Jadi bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut? Terus ada dosen yang mengasih tugas dan waktunya itu kadang mepet karena dan juga sulit untuk dimengerti apa yang ditanyakan dari tugas tersebut karena dosen tersebut tidak pernah meet sama sekali. Oh. Ya. Ya, sebelum saya jawab, John, kamu punya kakak alumni S1 manajemen nggak? Si Rehat Sirait, namanya marganya Sirait, angkatan 2015. Kakakmu bukan? Bukan, Pak. Bukan ya? Oh, ya, Iya. oke. Oke, cuma sahabat satu marga aja ya, anak S1 manajemen. Oke. Iya. Jadi sebenarnya pembelajaran itu jangan melewati batas waktu yang ditentukan. Ya, seharusnya pengampu ya dosen itu ya sesuai dengan yang sudah ditentukan. Jadi kalau misalnya 3 SKS, 1 SKS itu kan 50 menit ya. Ya seharusnya maksimum 150 menit atau 2,5 jam kayak gitu. Ya. Nah, kan kalian mungkin kan bisa mengingatkan mahasiswa ya, Bapak atau dosen yang bersangkutan kalau misalnya kuliahnya itu hanya 2 SKS ini gitu ya. Atau mungkin hanya 3 SKS ya, 150 menit. Ya. Nggak apa-apa ya, asal Anda sampaikan dengan sopan, saya pikir Bapak atau Ibu dosen tidak akan tersinggung ya. Dan mudah-mudahan akan di follow up bahwa kalau kuliahnya memang tidak tidak melewati batas waktu yang ditentukan. Ya. Tapi kadang-kadang gini juga, John ya, ada juga. Jadi misalnya kuliah 3 SKS, ya, 2 SKS dosennya ngajar, ya. Terus habis 2 SKS dia ngasih latihan, ya. Kan mungkin di benak kalian itu kan berarti tinggal 1 SKS ya atau 50 menit ya untuk mengerjakan latihan kayak gitu, tugas gitu ya. Nah, mungkin karena tugasnya PR-nya banyak ya. Biasanya dosen itu atau mungkin seharusnya dosen itu akan memberikan kelonggaran waktu ya, tambahan waktu. Jadi kalau misalnya jam 9 sampai jam 10:40 itu 2 SKS. Terus 10:40 sampai jam 11 jam 11 lewat ya. Cuma 1 SKS ya. Anda dikasih tugas ya. Karena tugasnya banyak, saya pikir bagusnya mahasiswa dikasih extend waktu gitu ya. Oke, Anda kumpulkan sampai mungkin sore kayak gitu. Ya, jadi dan itu juga implementasi dari
daring yang sinkron dan asinkron. Ya, jadi yang 2 SKS-nya itu sinkron, tatap muka, ya, bisa interaktif, tanya jawab langsung. Ya. Sedangkan yang 1 SKS 50 menit, ya, plus, ya, artinya bisa di-extend sampai sejam 2 jam, ya, karena itu metodenya asinkron. Ya. Jadi mahasiswa itu katakanlah nggak jenuh gitu dia, karena dia ada break, ya. Dia break bisa mungkin makan siang, dia bisa break mungkin keluar dulu ke pasar atau gimana, ya, kayak gitu, ya. Jadi ya intinya kalau memang ada dosen yang lewat waktunya, Anda coba Anda ingatan ya bahwa waktunya hanya maksimum sekian. Ya. Terus yang kedua apa tadi? Tugas Pak, tugas nggak pernah meet tapi tugasnya susah dipahami. Tidak pernah meet. Maksudnya tidak ada pertemuan. Jadi cuman iya. Tidak pernah daring? Nggak pernah. Luring, Pak. Kayak luring ya? Oh iya. Seharusnya sih memang harus ada daringnya ya. Harus ada daringnya. Ya idealnya harus ada daringnya. Ya mungkin ya. Nah sama seperti kayak tadi ya, mahasiswa coba untuk menanyakan ya kira-kira kapan Pak Bu daringnya Bu ya gitu ya, kapan daringnya gitu ya, dengan bahasa yang santun ya kayak gitu. Itu kan hak kalian ya kan, hak anak-anakku kan semua ya, bahwa kalian itu apa namanya mendapatkan apa namanya pembelajaran yang katakanlah yang baik dari pengampu ya, dari dosen ya, baik bapak maupun ibu dosen ya. Don't worry ya, just nanya aja ya kapan kira-kira bisa datang. Kalau misalnya ada juga beberapa dosen yang di mix ya, misalnya setengah semester dia misalnya apa daring ya, terus setengah semesternya dia luring, atau setiap selang-seling ya, yang ganjil daring, yang genap, meeting yang genap dia luring kayak gitu. Tapi kalau case-nya dia nggak pernah daring, Anda coba untuk tanya. Sedangkan kalau dari pihak prodi ya itu nanti mungkin pada saat rapat gitu ya, itu nanti bisa diingatkan agar misalnya dosen yang ngajar di prodi S1 manajemen dan D3 pemasaran untuk kita minimal tuh ada daringnya ya. Itu juga sebenarnya bagus juga ya bagi proses Bu untuk penilaian misalnya akreditasi prodi ya, bagaimana memonitoring dosen-dosennya bahwa kegiatan perkuliahan daring misalnya itu benar-benar dilakukan oleh para dosen-dosen yang mengajar di S1 manajemen maupun di D3 pemasaran. Mungkin itu, Ibu Sol bisa nambahin. Terima kasih. Ya, saya pikir Pak Hermas sudah lengkap ya. Jadi memang benar kalau ada kasus ya, saya pikir itu kasustis ya. Kan banyak yang daring ya dibandingkan yang luring gitu. Tapi kalau tidak daring sama sekali itu memang memberatkan mahasiswa itu. Karena kan secara belajar konsepnya belum tahu, tiba-tiba dikasih harus baca sendiri, ini sendiri tanpa ada, apalagi kalau tidak ada feedback. Nah itu ya agak berat gitu. Ya benar, saya pikir jalan keluarnya adalah kamu menanyakan, bahkan kalau perlu meminta, Pak kami minta daring karena kami tidak paham dengan konsep ini. Ya, tentunya dengan bahasa yang baik lah ya. Saya pikir seperti itu. Dan pastinya Pak Herman nanti kan kalau memang bisa disebutkan namanya bisa dibantu gitu. Oh itu japri. Iya di japri saja gitu nanti. Ke WA saya di japri. Iya WA-nya di japri sama Pak Herman. Jadi ada jalan keluar gitu. Karena misalnya saya nggak membayangkan kalau misalnya kayak semester kemarin tuh kan masih semuanya masih saya merasa berdosa itu semester kemarin ya. Kayaknya mata kuliahnya itu belum model Zoom maupun Google Meet ya. Baru semester ini kan kita ini ya, jadi hanya lewat WA terus tangting-tangting aja gitu loh. Ya. Nah, ini ternyata kan ya hasilnya tidak maksimal, tapi dengan adanya kita Gmeet misalnya atau pakai Zoom atau apa itu masih jauh lebih baik lah dibandingkan
secara keseluruhan itu luring gitu ya. Saya pikir itu ya. Karena bagaimanapun kan walaupun dosen itu hanya sebagai fasilitator, saya pikir secara konseptual itu ya masih bisa meluruskan kalau itu terjadi salah persepsi. Saya pikir itu. Baik, terima kasih. Baik, kepada Ibu Solihah dan Pak Suherman. Namun kayak kalau dilihat masih ada satu aduan lagi nih dari John. Katanya terkadang untuk pelaksanaannya itu kan tadi melewati batas waktu yang telah ditentukan. Jadi kasusnya itu seperti tidak sesuai dengan jadwal yang di KRS ya. Nah itu bagaimana pendapat dari Bapak Suherman dan Ibu Solihah? Kalau yang tidak sesuai dengan jadwal KRS beda dengan yang melewati waktu yang ditentukan. Itu ya kalau yang melewati waktu yang ditentukan itu kan misalnya lebih dari 3 SKS. Kalau sesuai jadwal itu misalnya jadwalnya dipindah ya. Oke. Ya itu memang saya pikir banyak terjadi ya. Jadi dosen tidak mengajar sesuai dengan schedule ya. Memang sih idealnya kalau menurut KRS ya memang sesuai schedule ya. Tapi saya pikir anak-anakku juga harus fleksibel juga ya. Artinya kan win-win solution ya. Artinya ketika dosen misalnya dia memindahkan waktunya menggeser hari atau jamnya ya, seharusnya ya hari yang ditentukan dan jam yang ditentukan itu dengan persetujuan atau kesepakatan dari kalian anak-anakku. Ya. Jadi jangan hanya dari satu pihak saja atau dosen yang yang ya seharusnya tidak seperti itu. Karena kenapa? Karena saya yakin mungkin 5, 7 atau minimal 1 orang itu ada yang bisa bentrok ya kan bentrok dengan mata kuliah lain ya. Seharusnya itu jangan seperti itu ya. Nah, saya semester ini belum mendapat laporan kalau kejadian seperti itu ya. Tapi kalau misalnya menggeser waktu ya dengan kesepakatan, artinya memang berarti kalau kesepakatan satu kelas berarti kan semua agree kan, berarti bisa. Itu ada saya tahu ya kayak gitu ya. Jadi sekali lagi kalau memang ada hari atau jam ya itu sebenarnya masih bisa diperbolehkan ya as long as waktunya itu kesepakatan antara pengajar dengan mahasiswa. Artinya kedua belah pihak itu bisa pada saat harinya dipindah. Ya, apalagi mindahnya itu jadi permanen ya. Kalau mindahnya cuma seminggu, 2 minggu, 3 minggu, ya terus balik lagi ke yang ditentukan, nah itu ya lebih bagus lagi ya. Kayak gitu. Ya kadang-kadang juga memang dosen juga mungkin sibuk ya, apalagi dosen-dosen yang banyak pekerjaan selain ngajar, misalnya dia menjabat ya, dia harus rapat ke, kalau Anda tahu saja ya, misalnya kayak yang di struktural itu kayak koprodi, wakil dekan itu kadang-kadang sebulan itu bisa rapat itu bisa mungkin 3-4 kali ya, dan kalau rapat keluar kota itu bisa menginap 2 malam 3 hari ya, kayak misalnya ya rapat pimpinan dan sebagainya. Itu kan kadang-kadang kalau bentuk dengan ngajar ya memang harus pindah gitu ya. Dan itu mungkin pindahnya mungkin tidak permanen. Tapi intinya boleh saja pindah, tapi harus kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen. Tidak boleh hanya kesepakatan hanya dosen saja. Seperti itu. Mungkin Bu Sol mau menambahkan. Ya, terima kasih. Sama ya, saya jawabannya dengan Pak Herman. Tapi kalau saya pribadi selalu saya berpikir gini, karena saya menggeser waktu ya seperti akhir-akhir ini karena banyak yang bertepatan dengan rapat, kemudian mengerjakan pekerjaan prodi yang tidak ada hentinya ya Pak ya, harus mempersiapkan ini itu gitu. Nah saya selalu kalau mengganti jam itu saya serahkan kepada mahasiswa. Saya nggak bisa ngajar jam segini, silahkan mau di alternatifnya mau pindah hari jam berapa terserah kalian, atau mau gabung di kelas lain. Misalnya ada satu mata kuliah leadership misalnya. Ini beberapa kali pertemuan, ada kali sekitar 4 kali pertemuan itu kita gabung gitu ya.
karena memang saya yang nggak bisa pada hari yang sama itu tidak bisa waktunya gitu. Nah sementara misalnya pada hari yang sama mundur atau maju mahasiswa nggak bisa, mereka memilih prinsipnya kalau saya mengganti tidak sesuai dengan jadwal itu saya serahkan kepada mahasiswa jam berapapun selama saya ada waktu dan bisa saya oke. Nah ini mungkin juga harus dipahami karena memang seperti Pak Herman katakan tadi bahwa kadang-kadang jadwal itu tidak bisa kita penuhi sebagaimana sudah dijadwalkan, ya, sudah direncanakan, karena ada hal-hal yang terutama untuk rapat-rapat itu yang kita tidak tahu, ya. Dan kadang-kadang malah semua, misalnya kayak kemarin itu, Pak saya ngajar gitu, ada rapat di fakultas gitu. Saya juga ngajar kan bisa diganti yang lain. Nah, artinya memang ya kita harus fleksibel. Yang penting itu ada komunikasi, ada solusi yang saling tidak merugikan antara satu dengan yang lain. Saya sependapat dengan Pak Herman seperti itu. Nah, mohon ini juga dipahami. Yang penting ada pertemuan dan yang itu bisa dipenuhi. Oke, terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Pak Suherman sama Bu Solihah. Terkait untuk yang pemindahan jadwal pun juga umum terjadi sih ya, karena saya pun juga pernah merasakannya, baik itu yang di saat PJJ pun saat kuliah tatap itu juga ada perpindahan jadwal, namun memang sesuai kesepakatan sih dari antara mahasiswa dengan dosen yang mengajar, apakah kita dapat untuk pindah jadwal atau enggak gitu. Namun mungkin juga terdapat juga keluhan kalau untuk kelasnya itu pun sampai tiba-tiba diundurnya tuh secara mendadak gitu. Tiba-tiba mungkin sore atau mungkin diundur di hari esoknya gitu. Tapi mungkin itu balik lagi karena tadi yang dibilang oleh Bapak Suherman dan juga Ibu Solihah, karena dari dosen pun juga banyak yang sibuk ya, karena entah itu rapat ataupun pelatihan gitu. Oke, baik, kepada John Petra terima kasih atas penyampaian pertanyaan dan aduannya. Berikutnya ada lagi nih. Namun mungkin saya lihat dari pesertanya dia tidak join sayangnya. Saya sudah cari di rumah dia tidak join. Ada yang mengadu kalau ini mungkin hampir mirip dengan yang sebelumnya. Namun ia juga mempermasalahkan kalau tugas yang dikasih terlalu berat dan ataupun susah dengan deadline yang sangat singkat. Nah, ia juga mempermasalahkan bahwa alat yang digunakan itu kan belum tentu memadai atau tidak untuk mengerjakan tugas tersebut, dan juga jaringan internet yang lancar atau tidak untuk mengirimkan tugas tersebut. Gimana dari Bapak dan Ibu, kira-kira bisa menanggapi? Oke, kalau misalnya seperti itu, pada saat memberi tugas itu selalu ada perintah ya. Jadi artinya ada permintaan dari dari dosen bahwa tabel terakhir itu diterima. Kalau saya memang itu syarat yang saya gunakan. Misalnya sehari sebelum kuliah jam 10, misalnya saya masuk misalnya di hari Kamis, maka Rabu jam 10 itu deadline akhir. Maksudnya dalam 1 minggu itu dia tidak bisa jaringannya jelek terus kan nggak mungkin gitu loh. Ya kan? Dan itu pun lewat saya di batasan itu misalnya begini. Ngumpulin ke PC misalnya kalau hanya file saja, itu misalnya saya ngasih durasi jeda waktu itu 10 menit. Jadi misalnya jam 10 itu berarti 9.50 mahasiswa ngumpulin ke PC sampai ke saya jam 10. Tapi kalau misalnya dalam tulisan tangan kan harus dirapikan dulu sama PC, maka saya memberikan durasi 1 sampai 2 jam karena dia harus
memfilekan semuanya, harus gambarnya itu harus dijadikan satu, kasih nama dan sebagainya. Nah itu nanti saya tinggal ngasih waktunya, minta kepada PJ-nya yang pertama kali gitu, kamu tidak bisa untuk merapikan file itu berapa lama, misalnya maintenance 2 jam sampai enggak, wah enggak cukup Bu gitu misalnya, ya udah oke 3 jam cukup. Nah saya pikir seperti itu ya. Nah, saya tidak tahu karena semua itu kan tergantung gaya dosen ya. Jadi ada dosen yang memang disiplinnya tinggi, kalau saya mungkin ya termasuk disiplin atau enggak, saya enggak tahu lah, kalian yang menilai gitu. Tapi yang jelas kalau saya selalu menanyakan dari pihak PJ, karena PJ lah yang memanage dari semua tugas yang ada. Ya, misalnya tugas matematika enggak mungkin kan matematika itu nanti diketik gitu kan. Karena kalau diketik itu kan bisa di-copy ini dan sebagainya. Tapi kalau tulis tangan yang ngirim ke PJ, PJ-nya kan harus masukkan dalam Word dulu dalam bentuk tulisan gambar itu gitu. Nah, itu kan butuh waktu lama. Makanya saya selalu menanyakan kapan misalnya. Itu yang saya tawarkan kepada mereka. Saya tidak pernah memaksakan, enggak mau semuanya 1 jam, saya enggak mau seperti itu gitu. Karena itu kan sudah dibantu, sudah alhamdulillah gitu loh. Iya masih memberatkan. Nah, sebenarnya kalau misalnya ada dosen mungkin yang fisika tingkat, ya mungkin batas waktu itu maksudnya juga baik, karena kadang-kadang kalau dalam bentuk file itu kan tinggal copy paste, mungkin beda font saja atau beda karakter saja, kemudian atau tinggal dirubah dikit-dikit kan. Kalau kita bersudan kan bisa aja seperti itu gitu, ya kan. Nah, tapi kalau udah tulis tangan apapun itu, dia kan sebenarnya paling tidak dia membaca dan menulis gitu. Nah, itu kenapa saya memberikan durasi waktu yang lebih lama. Gitu. Oke, saya pikir itu. Dan kalau misalnya ada yang terlalu strict, ya bicaralah. Artinya coba didiskusikan dengan dosen, Pak nggak cukup Pak kalau seperti itu, mohon waktunya diperpanjang, misalnya seperti itu. Atau misalnya banyak diantaranya mereka yang stay di rumah ya, jadi dia tidak berada di Jakarta, ternyata internet susah, ya jauh hari saya sudah memberikan tahu, kalau kamu jaringannya susah, nggak bisa ngirim dan sebagainya, yang penting kamu WA dulu ke saya, bahwa saya nggak bisa ngirim karena apa. Gitu. Nah itu, jadi rambu-rambunya harus jelas dari awal. Nah itulah yang dimaksud harus ada kontrak kuliah tuh seperti itu. Sehingga tidak ada lagi meminimais komplain mahasiswa terhadap pihak dosen lah gitu ya. Nah, saya berusaha untuk meminimaliskan komplain gitu. Kalau memang ini menjadi masalah gitu. Artinya kemungkinan yang itu kan bisa terjadi ya. Kalau misalnya tadi dikatakan bahwa tugasnya terlalu susah, sebenarnya itu sangat tergantung pada kita mau mencari atau tidak. Ya. Artinya gini, kamu fight apa enggak, manja apa enggak gitu loh. Kan tadi saya katakan contohnya, ada yang dikasih soal belum diberikan contoh tidak komplain. Satu kelas enggak ada yang komplain, tapi ada satu yang ngomong komplain. Nah itu kan artinya apa? Oh berarti yang ini tuh enggak mau nyari, maunya dia istilahnya maunya disuapin lah, enggak mau mencari. Nah itu kan tidak semua dosen seperti itu, karena dosen itu seharusnya kan memang mahasiswa yang harus banyak mencari gitu. Kita hanya memberikan pancingan saja. Biasanya kalau offline itu lebih banyak saya memberikan pancingan, tapi karena ini online, ya udahlah saya suapin gitu. Ini caranya begini, step by step-nya seperti apa. Karena kebetulan kan saya megang matematik ya, jadi mau nggak mau saya harus step by step gitu. Nah itu contohnya seperti itu. Nah, jadi saya harap juga mahasiswa itu juga, ayolah dengan kondisi yang seperti ini dianggap untuk menjawab tantangan lah, bahwa kamu juga tertantang dengan batasan ini, kamu jauh lebih kreatif, jauh lebih fight untuk menerima tantangan-tantangan yang ada. Dengan kemudian dikit-dikit ngeluh, nah itu apa yang kamu alami di bangku kuliah ini belum ada apa-apanya nanti kalau kamu terjun di masyarakat. Saya pikir itu. Baik, terima kasih. Ya, saya tambahin sedikit ya. Jadi pertama Anda harus bedakan antara banyak tugas dengan tugas yang sulit ya. Jadi itu
beda ya, banyak tugas dengan tugas yang sulit ya. Jadi kalau tugas yang sulit, kalau Anda lihat apa namanya, suara putus ya? Jelas nggak suara saya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jadi kalau Anda lihat di buku-buku, terutama yang asing, ya, itu kalau Anda lihat questions, pertanyaan, itu ada levelnya. Ada 3 level. Level yang easy question, ada yang intermediate question, tingkat level, ada yang advance. Dan itu dibutuhkan buat kalian, anak-anak, ya. Itu untuk mendidik Anda tuh untuk berpikir dengan yang apa namanya level yang advance, ya, kritis, mikir 2-3 langkah apa namanya dalam memecahkan masalah. Kalau misalnya dosen ngasih seperti itu, ya menurut saya jangan dibilang jangan dikomplain, ya bagus justru. Jadi mendidik anak itu berpikirnya 2-3 step ke depan dalam memecahkan soal. Karena kan nanti Anda setelah kuliah, Anda kerja, Anda hidup sampai ya, katakanlah umur tua, itu kan pola pikir Anda kebawa ke sana. Jadi kalau ngasih soal susah, jangan dikomplain, susah amat sih kayak gitu. Ada levelnya ya. Dan dosen pun seharusnya jangan ngasih soal yang tingkatnya advance semua ya, harus dimulai dari isi. Ya. Makanya kalau Anda lihat ya nanti di kalau saya ngajar manajemen keuangan ya. Jadi kalau Anda lihat buku manajemen keuangan asing ya, bukan Indonesia ya, itu tertulis itu soal ini isi, ada soal ini intermediate, soal ini advance. Nah, ya itu artinya memang bagi saya bagus kalau mahasiswa di treat seperti itu, ya, di treat dengan dikasih dengan soal yang tingkatnya tidak hanya mudah tapi intermediate dan advance. Nah lain halnya kalau yang kedua misalnya soalnya banyak banget ya. Nah ini mohon maaf ya, saya jadi ingat anak saya 2 ya, yang SD. Itu soal kebanyakan menurut saya ya. Nah, kalau kebanyakan oke lah saya setuju dengan kalian ya. Jadi apalagi sulit plus banyak, waduh ya. Artinya benar-benar apa namanya ya, waktu yang diperlukan tuh nggak cukup misalnya ya di dalam proses belajar 3 SKS. Ya, apalagi 2 SKS sudah dipakai nerangin, 1 SKS buat ngerjain soal dan harus dikumpul. Ya. Maka dari itu tadi kan saya singgung ya, itu di mix saja. Mungkin Anda bisa usulkan dengan pengajar di mix dengan metode asinkron. Jadi kalau asinkron itu pada saat masuk SKS ketiga, dosen ngasih soal yang sulit dan banyak mungkin soalnya ya. Nah, Anda minta keringanan waktu mungkin sehari, malam dikumpulin ya, jam 12 malam atau besok pagi jam 7 pagi kayak gitu. Nah, itu bisa jadi di mix ya metode sinkron dengan asinkron. Anda tinggal bilang aja ke dosennya. Ya. Kalau dosen yang ngotot, waduh ya celaka juga sih ya. Gimana Pak kalau dosennya tetap kekeh, udah soalnya sulit, soalnya agak banyak, waktunya sesuai dengan 3 SKS, wah ya sudah ya. Maksud saya ya sudah, ya, mungkin ada aja mungkin dosen yang kayak gitu 1-2 orang ya. Ya kalau misalnya Anda tadi sudah minta kelonggaran waktu, itu kan ikhtiar Anda ya. Ternyata dia dosennya nolak, ya sudah. Just do it saja ya. Mungkin Anda bisa ngedumel ya apa-apa. Kan nggak semua dosen kayak gitu ya. Mungkin 1 atau 2 kayak gitu. Nah, itu mungkin tambahan dari saya. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Suherman dan Ibu Soliha, terima kasih atas tanggapannya. Kalau dilihat-lihat dari beberapa jawaban dari Bapak dan Ibu ini sebenarnya emang tergantung dari mahasiswa dan juga dosen yang mengajar sih ya, gimana kita untuk saling bernegosiasi untuk menyampaikan suatu kesepakatan, baik itu dalam cara mengajar ataupun dengan tugasnya dan juga waktu pengumpulan tugasnya. Saya pun juga pernah mengalami hal tersebut, bagaimana dengan pengumpulan tugasnya, bagaimana juga untuk meminta keringanan dalam mengumpulkan tugasnya itu juga. Jadi sangat relate sih apa yang dibicarakan ini dengan saya maupun teman-teman mahasiswa lainnya. Namun karena waktu yang sudah terbatas nih,
Jadi sayang sekali untuk sesi tanya jawab pada acara inti hari ini harus disudahi. Nah, mungkin saya sekali lagi ingin bertanya kepada Ibu Solihah dan juga Bapak Suherman, pesan dan kesan kepada para maba 2020 dalam menghadapi perkuliahan ini bagaimana sebagai closing statement pada acara inti hari ini. Boleh kepada Bapak Suherman atau Ibu Solihah terlebih dahulu untuk menyampaikan closing statement-nya. Ya, silakan Ibu. Yang Baik. ya, selanjutnya. Ya baik, oke anak-anak semua dari mahasiswa tetap semangat di masa pandemi ini, yakinlah bahwa ini akan membuat kita jauh lebih baik dan lebih kuat untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jangan pernah kendor semangatnya, tetap belajar dan raih sukses dan impian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita tentunya berharap kita akan kembali. Anda belum pernah kuliah offline ya, kita akan kuliah offline ya. Dan September tahun depan kita bisa pandemi sudah sangat kurang ya, hingga nanti kita bisa ketemu ya, kita mungkin saya bisa traktir Anda di ditunggu Pak traktirannya. Mungkin Anda mau traktir teman Anda sekelas ya, seperti itu ya. Nah, namun sembari menunggu itu ya, mungkin bulan September mudah-mudahan ya. Nah, untuk yang sekarang sampai mungkin semester besok 14 masih daring ya, Anda tetap semangat ya. Terus Anda harus komit ya. Jadi memang betul tadi yang Ibu Sol sampaikan ya di awal itu, banyak mahasiswa itu ogah-ogahan dia ikut kuliah daring. Ya. Bahkan saya menduga videonya memang banyak di off kan, entah orangnya kemana ya. Itu jelas tidak baik ya, khususnya bagi diri kalian ya. Kalian tidak menghargai orang ya, di mana pengampu dosen dia memberikan materi ya, diberi suap-suap, Anda malah tidak ada hadir ya. Nah, itu akan kalau itu menjadi habit, kebiasaan, dan itu terbawa sampai selesai kuliah, percaya deh, hal-hal itu bisa sangat mempengaruhi keberhasilan Anda di kemudian hari. Ya, contoh nih, ini juga bagi kakak kelas nih, Aditya ya. Kalau Anda misalnya tidak on time ya, ketika Anda janji dengan katakanlah orang yang kebiasaan on time ya, mungkin dia orang bule atau apa, itu bisa jadi ya rezeki Anda hilang aja. Benar ya, bisa aja Anda dengan seorang janji dia proyek bisnis, cuma hanya gara-gara Anda tidak on time, atau mungkin Anda membuat dia kesal. Kan banyak membuat kesal itu banyak tidak on time, atau mungkin Anda on time tapi Anda tidak sopan ya, tidak datang pakai baju kaos oblong misalnya ya, nggak berpakaian dan sebagainya. Saya pribadi ngalamin ya, ketika undang, kebetulan alhamdulillah prodi manajemen itu paling banyak menyelenggarakan seminar-seminar internasional ya. Itu kalau namanya tidak on time, itu profesor di belakangnya ngedumel. Kan dulu pernah di 2013 profesor itu ngedumel di muka umum ya, marah-marah ya. Jadi biasakan ya Anda itu disiplin, on time ya, menghargai dosen ketika mau memberikan ceramah via Zoom ya, Anda hadir ya. Kalau seandainya Anda mau ke toilet atau Anda mau makan, ya minta izin dulu aja, chat. Maaf Bu, saya izin dulu lapar. Nah, nanti ketika itu Anda jangan langsung menghilang, tapi Anda balik, Anda hidupkan lagi. Itu nama hal-hal apa itu namanya sikap ya. Yang itu bagaimana attitude ya, yang sangat menentukan nanti Anda hidup Anda nanti. Percayalah ya, menghargai orang ya,
tepat waktu, ya, disiplin ya, dalam ngerjain tugas ya, dan sebagainya, berani tanya juga, itu harus dibiasakan. Ya. Nah, itu mungkin closing statement dari saya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Suherman dan Ibu Solihah atas closing statement-nya. Kalau begitu, saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan dari acara inti hari ini, yaitu tentang new normal di bidang pendidikan. Karena pandemi ini pun bidang pendidikan juga berdampak. Lalu karena pandemi ini pun juga pembelajaran pun diganti dengan online. Jadi sistem pembelajarannya berubah menjadi daring atau dalam jaringan. Kita dituntut untuk harus berkembang dan memahami teknologi baik mahasiswa maupun dosen. Kemudian dikatakan juga bahwa dosen harus mampu memahami mahasiswa dalam pembelajaran secara online ataupun secara online. Lalu juga kemudian hambatan dari pembelajaran secara daring ini mungkin itu dari koneksi ataupun miskomunikasi, dan juga motivasi bagi para mahasiswa agar lebih bersemangat dalam menjalani perkuliahan, menjadi mahasiswa yang aktif, memahami materi dengan baik, dan dapat menjalin interaksi walaupun perkuliahan dilaksanakan secara online. Demikian itu kesimpulan dari saya. Karena kesimpulan ini juga menjadi akhir dari acara inti hari ini, saya Amira juga mewakili Huriah yang sebelumnya menjadi moderator dan juga teman-teman panitia memohon maaf apabila terdapat kekurangan dari acara ini ataupun kesalahan kata. Saya pamit undur diri menjadi moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amira selaku moderator, serta Bapak Suherman dan Ibu Solihah selaku pemateri. Nah, teman-teman, semoga materi yang tadi udah disampaikan bisa bermanfaat ya. Dan semoga yang udah bertanya tadi bisa terjawab nih ya pertanyaannya, Kak Usman. Iya nih, semoga terjawab ya. Untuk selanjutnya bisa jadi perbaikan untuk perkuliahan ke depannya. Langsung aja selanjutnya yaitu akan ada sesi dokumentasi. Yang pertama untuk para pembicara, yaitu Bapak Suherman dan Ibu Solihah. Untuk sesi dokumentasi akan kami serahkan kepada si HPD untuk pengambilan gambar. Sudah belum? Baik Ibu, saya akan ambil alih. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Berarti sudah selesai ya. Oke. Oke Pak Herman, Assalamualaikum. Anak-anak semua, mahasiswa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu, Bapak. Terima Izinlah kasih, ya. Ibu dan Bapak. Terima kasih Ibu, Bapak. Terima kasih. Ya. Ya, anak-anak semua sehat selalu. Ya. Amin. Amin. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Sore, salam. Salam. Yang kedua ada sesi dokumen para peserta. Bagi yang belum on cam bisa di on cam dulu ya teman-teman buat dokumentasi. Langsung saja kepada si HPD untuk mengambil alih. Yuk peserta on cam semua ya.
Slide 1 dulu ya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide 2. 1, 2, 3. Untuk slide 3. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Udah. Bagaimana APD? Apakah sudah? Ya, belum. Udah, Usman, lanjut aja, Man. Udah kali ya. Nah, Kak Usman, kan tadi udah ada penyampaian materi, terus sesi tanya jawab juga udah. Nah, terus udah dokumentasi juga. Nah, berarti kita udah di penghujung acara nih, Kak. Sayang banget. Iya nih, udah di penghujung acara. Sayang banget ya. Semoga bermanfaat ya tadi ya materinya, dan kalian bisa mengikuti anjuran-anjuran dari Bu Soliha sama Pak Suherman. Amin. Nah, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Suherman dan Ibu Soliha selaku Prodi Manajemen FEUNJ, dan terima kasih juga kepada para peserta yang udah hadir di Ask the Manager 2020 ini. Semoga dengan mengikuti acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum acaranya ditutup, kita ucapin Alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saya Rizka Aprilia dan rekan saya Usman Mustafa selaku MC mewakili seluruh panitia. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam acara ATM kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman udah gabung, udah join ya. Iya, Semoga teman-teman yang udah bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk seluruh peserta Action Manager dari Jangan lupa presensi. tahun 2020 ini ya. Terima Jangan kasih. lupa presensi. Lupa presensinya. Presensi jangan lupa diisi loh. Semangat kuliahnya.